Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun fil alamin, amma ba'd. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua. Adik-adik semua tadi berangkat dari rumahnya, sarapan pagi, kemudian sekarang sudah duduk di bangku madrasah mendengarkan bapak ibu gurunya menjelaskan materi. Ketahuilah adik-adik semua yang bapak banggakan bahwa mulai dari adik-adik semua berangkat ke sekolah, kemudian sekarang sudah duduk di bangku. Itu kata Rasulullah, adik-adik semua, kita didoakan oleh semua ikan yang ada di lautan. Dan para malaikat mendoakan adik-adik semua karena sudah pagi-pagi sudah berangkat ke sekolah gitu. Pagi-pagi buta sudah berangkat ke sekolah, mendengarkan ibu bapak gurunya, mendengarkan ustazahnya menjelaskan materi. Jadi itu luar biasa adik-adik semua. Tetap semangat. Jadi adik-adik semua yang bapak banggakan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mulai dengan baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silahkan ketua kelas. Baik, selanjutnya adik-adik semua, sebelum kita memulai pelajaran, bapak mau absen dulu ya. Ketua kelas semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir adik-adik. Jadi pada pertemuan kali ini adik-adik semua yang bapak banggakan, kita akan membahas tentang azan, iqomah, dan salat berjamaah. Namun sebelumnya bapak mau tanya ini, siapa dari adik-adik yang sudah pernah azan dan iqomah di masjid? Wah, Masya Allah, semuanya pernah ya, yang laki-laki. Jadi apa sih hukumnya azan iqomah ini adik-adik? Hukum azan dan iqomah, sebagian para ulama itu adik-adik mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, hampir mendekati wajib. Baik itu sholat berjamaah maupun sholat sendiri adik-adik. Jadi nanti disesuaikan suara azan dan iqomahnya. Misalkan kita cuma punya 2 orang makmumnya, jadi disesuaikan suara muazin sama suara iqomahnya itu sesuai dengan jumlah makmum gitu. Misalkan kalau di masjid harus kita pakai sound system, kemudian kita pakai pengeras suara biar banyak yang hadir gitu, banyak yang hadir. Karena tujuan dari azan dan iqomah ini adik-adik semua adalah untuk memanggil orang sholat dan menandakan bahwa sholat wajib sudah masuk begitu. Dan bukan hanya sholat wajib, sholat tahajud juga bisa kita azan gitu. Jadi begitu adik-adik. Kemudian bagaimana sih syarat azan dan iqomah itu adik-adik? Jangan kita hanya azan dan iqomah sembarangan gitu. Ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan begitu adik-adik semua. Nanti bapak tuliskan di papan ya. Bapak jelaskan dulu gitu. Sambil adik-adik nanti cari referensi-referensi lain di perpustakaan gitu. Banyak sekali buku-buku yang bahas tentang syarat dan azan iqomah. Yang pertama, syarat azan dan iqomah ini adik-adik semua adalah telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat. Tentu jangan sampai kita azan belum waktunya gitu. Adik-adik semua nanti bagi yang para ikhwan ya, yang laki-laki, jangan sampai nanti azan di masjid
sholat zuhur misalkan azan jam 10 gitu. Ya, jangan sampai begitu. Jadi syaratnya itu telah masuk waktu sholat gitu ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah harus berniat azan gitu, jangan berniat yang lain. Kemudian yang ketiga, azan dikumandangkan dengan bahasa Arab tentunya adik-adik. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah azan diucapkan sesuai urutan, mulai dari Allahu Akbar sampai Allahu Akbar yang terakhir begitu. Secara urutan. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah lafaz diucapkan bersambung antara kalimat lafaz yang satu dengan lafaz yang lain itu harus bersambung, jangan ada jeda gitu. Nah, misalkan contohnya Allahu Akbar, kemudian 5 menit yang akan datang baru kita melanjutkan ke lafaz selanjutnya, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nah, jadi harus bersambung, jangan sampai terlalu lama jedanya. Kemudian syarat yang keenam itu suara azan dan iqamah itu harus dilantangkan, harus dibesarkan. Biar kenapa adik-adik semua? Biar masyarakat atau makmum yang belum datang ke masjid itu bergegas untuk datang ke masjid begitu, bahwa azan sudah tiba, mari kita sholat sama-sama begitu. Jadi begitu syarat azan dan iqamah adik-adik. Nanti Bapak tuliskan di papan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang syarat muazin adik-adik semua. Ada berapa syarat muazin? Namun Bapak mau tanya dulu ini, siapa muazin pertama di kalangan orang Islam dulu? Siapa muazin pertama pada zaman Rasulullah? Siapa muazin pertama pada zaman Rasulullah? Nah, betul sekali. Bilal bin Rabah, teman-teman semua. Bilal bin Rabah, adik-adik semua, ada seorang muazin pertama yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah dulu. Sehingga pada saat Rasulullah meninggal dunia, tahu nggak adik-adik semua? Bilal bin Rabah itu tidak sanggup mengumandangkan azan kembali setelah Rasulullah meninggal dunia. Karena kenapa adik-adik semua? Karena di saat Bilal bin Rabah mau mengumandangkan azan lagi, beliau itu teringat bahwa di saat beliau mengumandangkan azan dulu, Rasulullah selalu berada di belakangnya mendengarkan azan beliau gitu. Bagaimana nggak sedihnya saat mengumandangkan azan kembali setelah Rasulullah meninggal dunia. Jadi begitu adik-adik, Bilal bin Rabah adalah orang pertama yang jadi muazin dulu pada kalangan sahabat begitu. Jadi apa saja syarat muazin itu adik-adik semua? Ada yang tahu kira-kira? Nah, jadi syarat muazin itu yang pertama adalah beragama Islam tentunya, beragama Islam. Yang kedua, tahu waktu sholat, bahwa waktu sholat itu sudah masuk adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga, ikhlas mengharap ridho Allah. Nah, jangan sampai kita azan di masjid adik-adik hanya ingin didengarkan sama seseorang misalkan, atau ingin dikatakan bahwa saya itu alim gitu. Nah, jadi ikhlas mengharap ridho Allah. Karena apa adik-adik semua? Rasulullah pernah bersabda adik-adik semua bahwa muazin yang ikhlas karena mengharap ridho Allah, kelak di yaumul mahsyar atau padang mahsyar itu akan dipanjangkan lehernya di antara orang-orang yang lain gitu. Di antara lehernya orang lain. Para muazin ini akan panjang lehernya adik-adik semua. Jadi kalau orang itu pendek-pendek, mereka itu panjang lehernya, melihat ke mana tujuan dia akan jalan gitu. Jadi itu keutamaan jadi seorang muazin. Kemudian apa saja syarat muazin selanjutnya adik-adik semua tentunya adalah memiliki suara yang merdu. Nah ini gak harus sih suara yang merdu, tapi ini adalah syarat tambahan gitu. Syarat tambahan memiliki suara yang merdu itu bagus gitu adik-adik. Jadi begitu syarat-syarat muazin adik-adik semua. Nah, nanti bisa dibaca juga di buku fikih yang sudah Bapak kasih ya, sudah Bapak kasih. Nanti juga bisa dicari di perpustakaan ya, perpustakaan sekolah. Kemudian selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang bagaimana tata cara azan dan iqamah adik-adik. Nah, tadi adik-adik yang ikhwan atau laki-laki semua sudah angkat tangan bahwa mereka pernah azan dan iqamah di masjid gitu. Bisa mungkin diceritakan pengalamannya azan dan iqamah di masjid ya. Silakan.
Baik, terima kasih adik-adik yang sudah mempraktikkan dan menceritakan azan dan iqomah, pengalamannya ya, pengalaman azan dan iqomahnya di masjid dulu gitu. Jadi Bapak akan menjelaskan tata cara azan dan iqomah. Tata cara azan dan iqomah. Namun sebelumnya adik-adik semua, azan dan iqomah ini gitu ada tata cara sendiri yang harus dilaksanakan oleh seorang muazin. Yang pertama yaitu muazin dalam keadaan suci, adik-adik semua. Nah, ini yang diperhatikan. Kita sering azan di masjid tapi kita belum wudu gitu. Nah, jadi kita harus suci dulu ya. Kita harus suci dulu. Kemudian tata cara yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat, adik-adik semua. Kita harus menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu memasukkan jari ke telinga gitu, kayak gini, masukkan jari ke telinga sambil kita azan gitu ya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu berdiri. Nah, namanya juga iqomah. Nah, kita harus berdiri gitu. Azan juga begitu, berdiri adik-adik semua. Tata cara selanjutnya itu menyambung tiap-tiap lapas gitu. Menyambung tiap lapas antara satu dengan lapas yang lain gitu. Jangan sampai terputus. Jadi jangan sampai terputus adik-adik semua. Kemudian tata cara selanjutnya yaitu menyambung tiap takbir. Yaitu takbir yang dua. Contohnya kayak gini deh adik-adik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Jangan dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tidak. Tapi disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, harus disambung gitu adik-adik. Tata caranya begitu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6 ya, menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, itu pada saat azan salat subuh adik-adik, azan salat subuh. Jadi tata cara yang selanjutnya yaitu yang ke-7 yaitu menoleh ke kanan adik-adik. Menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Nah, itu harus ke kanan. Kemudian yang selanjutnya menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, harus ke kiri gitu. Tadi ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Nah, kemudian tata cara yang terakhir, yang ke-8 yaitu adik-adik semua harus berdoa setelah azan gitu. Jadi begitu adik-adik, ada 9 tata cara azan dan iqomah. Tentunya adik-adik semua, semoga adik-adik semua bisa menerapkannya di masjid nanti ya, di musola, kemudian di masjid, insyaallah ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan sholat berjamaah adik-adik semua. Siapa di sini yang pernah sholat berjamaah di masjid? Alhamdulillah, semua rata-rata yang laki-laki sudah ya, alhamdulillah. Untuk yang perempuan lebih diutamakan sholat di rumah ya adik-adik semua, karena lebih banyak fitnah yang akan didapatkan nanti kalau dia sholat di masjid. Jadi sholat berjamaah itu adik-adik semua dibandingkan sholat sendiri itu mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Keutamaannya 27 derajat lebih tinggi. Kita sholat berjamaah di masjid itu ibarat kita 27 kali sholat sendiri, akan dilebihkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu adik-adik, sangat sangat besar keutamaan sholat berjamaah. Jadi perumpamaan sholat berjamaah dan sholat sendiri itu adik-adik, Bapak upamakan dengan sapu lidi adik-adik semua. Kita sholat sendiri itu ibarat satu sapu lidi. Misalkan kita mau membersihkan sampah dengan satu sapu lidi ini, bisa nggak gitu? Mungkin bisa, ya bisa saja mungkin. Tapi akan sangat lama membersihkan sampah itu dengan hanya sendirian yang membersihkan sapu lidi ini. Jadi ini sholat sendiri umpamanya. Bayangkan jikalau
sendiri ini berjamaah, adik-adik semua, berjamaah. Jadi akan sebungkul sapu lidi. Akan menjadi sapu lidi. Yang tadi awalnya hanya satu lidi akan menjadi sapu lidi. Ini ibarat orang yang sholat berjamaah bersama-sama begitu. Jadi sebungkul sapu lidi ini bisa membersihkan sampah yang banyak di depan halaman rumah. Jadi keutamaannya luar biasa. Sholat berjamaah itu kayak gini, adik-adik semua. Kita sudah tahu kita banyak dosa, mari kita kecilkan dosa kita memperkecil dosa kita dengan sama-sama sering melaksanakan atau membiasakan sholat berjamaah, khususnya para ikhwan di masjid begitu, adik-adik semua. Mungkin itu saja dari Bapak, adik-adik semua. Nanti materi untuk penugasannya, adik-adik semua silahkan ya, untuk para ikhwan khususnya untuk mempraktikkannya nanti di masjid, azan, iqomah, dan sholat berjamaahnya. Kalau tidak di masjid, minimal di musola atau di rumahnya ya, mengajak keluarga-keluarganya nanti insya Allah. Jadi pekan depan, insya Allah adik-adik, pekan depan Bapak akan menjelaskan atau kita akan berdiskusi atau kita akan membahas tentang setelah kita azan, iqomah, sholat berjamaah, setelah kita sholat itu apa saja kita laksanakan gitu. Kita berzikir kan, kita berdoa kepada Allah, namun di sela-sela zikir kita, kemudian bagaimana sikap kita, sifat kita dalam berdoa, berzikir kepada Allah itu sangat menentukan diterima atau enggaknya doa kita, adik-adik semua. Jadi ada akhlak kita berdoa, akhlak kita berzikir, ada doa-doa khusus wirid setelah kita sholat gitu, adik-adik semua. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, insya Allah. Jadi adik-adik semua tetap semangat, dan jangan lupa sholat berjamaah bagi yang laki-laki di masjid. Namun sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah mengerti semua. Jadi Bapak simpulkan pertemuan kali ini bahwa azan, iqomah itu hukumnya sunnah muakkad ya, hampir mendekati wajib gitu. Sholat berjamaah di masjid, maupun di musola bagi laki-laki itu wajib. Bahkan Rasulullah dulu itu sampai mau membakar rumah sahabat yang tidak mau sholat berjamaah gitu. Masya Allah ya adik-adik semua. Jadi sangat hampir mendekati wajib ya sholat berjamaah ini. Gitu adik-adik semua. Mungkin itu saja dari Bapak. Tetap semangat. Kemudian jangan sampai melupakan sholat ya. Jangan sampai melupakan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama bagi kita semua. Selamat. Sampai jumpa di pekan depan insya Allah adik-adik semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.